أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ustadz Lawyer Dakwah. Hari ini kita sedang ingin menanyakan tentang perihal tentang terkait dengan masalah pesulap dan juga perdukunan. Nah, ini yang hari ini sedang ramai dibicarakan di berita-berita saat ini terkait dengan masalah yang hari ini sedang ramai. Kita ingin mengupas tentang masalah pesulap dan dukun yang secara konsekuensinya kita ingin tahu secara detail siapa pesulap dan siapa dukun dan secara hukumnya. Nah, ini kebetulan narasumber kita yang tidak asing lagi, Ustadz Lawyer Dakwah. Hari ini kita ingin pertanyakan perihal tersebut. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum zahirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Tidak menutup kemungkinan juga host kita pada hari ini, alhamdulillah Pak Hari Gunawan, bertanya tentang kondisi yang sama, yang mana sekarang banyak praktek-praktek perdukunan yang tidak sesuai dengan koridornya, sehingga kita di sini harus kita fahami dulu mengenai sulap dan juga dukun. Pesulap dan dukun itu dua-duanya merupakan profesi. Gitu. Jadi profesi dan dua-duanya sama memiliki disiplin ilmu. Walaupun disiplin ilmunya itu dengan pendekatan yang berbeda. Dan yang ketiga, baik itu dukun maupun sulap, dalam menjalankan daripada profesinya tentu memiliki akibat hukum yang kita tahu bagaimana konsekuensi hukumnya. Nah, berangkat daripada sulap itu sebelum datang daripada tahun Masehi, sebelum Masehi itu sudah ada. Kalau kita lihat bagaimana sejarah sulap, sungguh itu merupakan suatu sajian untuk menghibur kerajaan-kerajaan pada saat itu. Yang memang saya pelajari di dalam bukunya, ada sulap yang dipanggil oleh Raja Mesir kuno saat itu di tahun sebelum Masehi. Artinya apa? Di sini dibuktikan bahwa sulap itu adalah suatu pekerjaan yang amat luar biasa, gitu, ya kan? Dan juga sulap itu tidak bisa dipisahkan, disparatiskan dengan yang namanya seni. Enggak? Nah, biasanya kalau kita nonton sulap, ya kan, kemudian ada atraksi-atraksi, pasti kan ada yang namanya seni. Ada seni musik. Nah, seumpama genrenya apa nih sulap nih, horor. Nah, nggak mungkin musiknya itu musik gembira. Ya kan? Genrenya pasti musik yang serem. Nah, musik horor juga. Artinya apa? Pasti diiringi tuh sulap itu dengan musik sebagai apa? Sebagai penambah aja, bumbu-bumbu aja. Walaupun sebetulnya tanpa musik juga bisa. Kemudian ada lagi yang namanya seni tarinya. Ada, kalau seumpama dari luar negeri itu sulap juga kan ada, biasanya ada yang nari-nari kan. Nah, boleh dikatakan sebagai ekstrasnya lah. Sedangkan pemain utama adalah si pesulapnya. Nah, kemudian juga sulap itu tidak lepas dari yang namanya disiplin ilmu. Salah satunya apa? Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, dan tidak kalah pentingnya adalah ilmu psikologi. Kenapa saya katakan ilmu psikologi? Karena wajib seorang pesulap itu mempelajari bagaimana karakter manusia.
Seperti halnya si pesulap ini mungkin dia punya keahlian tertentu di bidang ilusi atau juga di ilmu hipnotis ya. Walaupun saya ini tidak membidangi daripada ilmu itu karena saya ini kan advokat. Ya, saya berbicara dengan fakta yang sudah terjadi aja gitu. Ya kan, seperti hipnotis. Nah, itu kan harus mempelajari daripada karakter seseorang yang dituju. Nah, artinya apa? Ilmu psikologi di situ ada. Bagaimana membangun keadaan gitu ya kan, yang mana keadaan tersebut bisa membangun interaksi dengan audiens ya kan, sehingga mendukung daripada atraksi sulapnya. Itu dibutuhkan ilmu psikologi, membangun daripada menciptakan audiens ini hidup gitu. Nah, kemudian yang namanya dukun itu sama profesi juga sebetulnya ya, tapi di sini ada dukun itu lebih dekat dengan yang modelnya non medis. Contoh yang disebut dukun itu adalah seseorang yang menjalankan keahliannya di bidang pakarnya masing-masing. Seperti sebelum ada bidan ya, atau dokter persalinan ya. Itu kan dukun beranak. Nah, di kampung-kampung kita kan pasti tiap kampung tuh ada dukun beranak. Oh, si emak itu, si emak itu kan begitu ya. Dukun beranak. Ada juga yang namanya dukun sunat. Kalau kita kan belum ada tuh yang namanya laser mah ya. Laser kan sekarang kayaknya cakep buat modelnya. Ya kan kayaknya. Nah, kalau dulu bengkong. Macamnya begitu. Asal pakai golok aja udah. Ya enggak? Dukun sunat. Kemudian dukun patah. Nah, dukun patah ini apa? Sumpama ada orang kecelakaan jatuh, tulangnya bengkok apa bagaimana, ya, datang ke dukun patah. Jangan kita patah datang ke dukun beranak. Salah. Artinya apa? Di sini membuktikan bahwa ada pakarnya nih, ada tugasnya masing-masing. Nah, baik sulap maupun dukun begitu. Ini tidak lepas dari yang namanya konsekuensi hukum. Ya enggak? Seperti halnya sulap. Tatkala pada prakteknya ada lah beberapa daripada magician gitu ya kan, nggak menutup kemungkinan mungkin itu hari kurang beruntung kali bagi dia ya, memang udah takdirnya apa bagaimana, gagal. Cedera itu. Gagal. Contohnya ketika si pesulap punya pemain pengganti, stuntman ya, pemain pengganti. Kemudian mungkin di dalam briefingnya ini kurang dipelajari sama si stuntman tersebut, akhirnya mengalami cedera atau kegagalan, bisa ada yang meninggal dunia. Nah, maka si pesulap ini secara hukum ya bisa dituntut, gitu ya kan. Nah, itu dari hukumnya. Kemudian ada lagi sulap yang mungkin punya event. Ada orang yang kontrak dia nih punya event tertentu. Nah, kemudian dalam suatu hal di dalam perjanjiannya tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga si pesulap tersebut ya tidak hadir atau bagaimana. Ini kan bisa gugatan perdata yang jatuhnya adalah one prestasi. Artinya apa? Sulap juga punya konsekuensi hukum. Gitu juga. Jangan kalau seumpama ada unsur kelalaian atau bagaimana ya kan di dalam permainannya, itu semuanya itu ditakar dengan permasalahan hukum. Nah, kemudian dukun, nah sekarang ini juga banyak oknumnya gitu. Ada oknum dukun itu yang memang memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran ditulis di dalam kertas dan lain sebagainya, sehingga itu diyakini untuk gitu ya kan, mendapatkan goals tertentu, tujuan tertentu. Ternyata tidak ya kan. Artinya apa? Di situ ada penyalahgunaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya kan. Kemudian adalah istilah pelet, susuk dan lain sebagainya gitu ya kan, dengan dia memakai trik-trik sulap. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga apa? Kalau ada korbannya, maka korbanlah yang berhak, yang punya legal standing untuk melaporkan kejadian tersebut dengan apa? Kalau misalkan dirugikan secara materi dengan pasal 378, pasal penipuan. Siapa orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain sehingga orang tersebut menyerahkan barang tersebut yang mana
dengan tipu muslihat, ya, dengan dibangun keadaan tertentu, nah maka itu udah masuk unsur penipuan. Ini yang kita ingin pertanyakan terkait dengan masalah dukun nih. Ini kalau yang sifatnya penipuan itu secara legal ataupun hukumnya gimana, Kiai? Ya kalau sudah memang terbukti itu penipuan, ya laporkan saja korbannya itu, ya kan. Korbannya kerugiannya berapa, kemudian alat buktinya apa, sumpama buktinya kwitansi, ya itu dijadikan bukti. Satu, yang kedua, kalau memang ada saksinya ya silakan saja saksinya tersebut diajukan ke pihak yang berwenang. Dalam artian di sini ya diserahkan kepada kepolisian gitu. Tapi selama ini yang terkait dengan masalah hukum itu sendiri, banyak dari para korban-korban itu tidak mengadukan, yang mengakibatkan seolah-olah ini ada sesuatu yang biasa. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mungkin kita terus terang ya, contohnya yang awam, mungkin karena takut atau apa, ini seringkali ya akibatnya apa? Dia terus melaksanakan praktek tersebut kayak itu. Artinya di sini kita tidak dapat menyalahkan siapapun karena kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin dia tidak mau melaporkan kepada polisi, satu, memang dia buta hukum. Nah yang kedua, mungkin saja dia tidak mau melaporkan kepada polisi karena malu. Karena dia sadar diri bahwasannya dia datang ke dukun. Nah itu kan bisa jadi salah satu faktor penyebab kenapa dia tidak mau adukan ke polisi. Tinggal tergantung, mungkin dia ingin pelet perempuan, ya kan, waduh peletnya nggak mempan, sedangkan dia udah bayar mahar puluhan juta. Nah, dia mau adukan ke polisi, kan malu seperti itu, ya nggak? Walaupun sebetulnya itu masuk juga unsur penipuan. Nah artinya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memang negara turut hadir. Nah negara bagaimana hadirnya? Hadirnya ya kita harus berikan seminar yang besar-besaran bahwasannya hal-hal yang seperti itu tidak lazim untuk dilakukan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh waktu telah mewanti-wanti. Apa kata Nabi Muhammad? Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang datang kepada kahin, ya, kepada penyihir, dukun dan lain sebagainya yang sejenisnya nih, ya, yang lazimnya kita sebut katanya itu paranormal, atau dia datang kepada tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam artian di sini dia kufur keimanan. Keimanannya itu adalah batil, keimanannya tertolak. Kenapa? Karena dia percaya dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, ini kenapa seperti ini? Ya, mohon maaf, dalam event-event formal tertentu aja masih ngundang yang namanya apa? Yang namanya pawang hujan. Iya, dalam kondisi tertentu itu. Padahal yang mengendalikan hujan siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghentikan hujan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita masih percaya dengan yang namanya pawang hujan? Oh, ini adalah bagian dari budaya. Budaya bukan seperti itu, ya kan? Budaya itu adalah bagaimana caranya itu adalah terlihat indah, ya, masih masuk ke dalam nalar pikiran kita, rasional kita. Itu namanya budaya. Kalau makhluk halus apa segala macam, bagaimana mau dikatakan budaya? Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qulir ruh min amri rabbi. Ya enggak? Katakanlah ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tahu permasalahan ruh itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih kepada Ustadz Lawyer yang telah memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan dan dijawab dengan baik dan juga memuaskan buat kami. Semoga ini menjadi edukasi buat kita semua. Untuk kawan-kawan yang jangan lupa ya, share dan subscribe channel Ustadz Lawyer Dakwah agar kita terus berinovasi dengan channel-channel ini. Channel ini bisa menjadi berkembang dan lebih maju lagi. Saya Hari Gunawan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.